Hai teman-teman, selamat datang di Windy Channel kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu tradisi unik dari Aceh yang selalu bikin suasana Idul Fitri makin spesial. Apa itu? Buat yang belum tahu, megang itu apa sih? Kenapa masyarakat Aceh rela berbondong-bondong ke pasar buat beli daging? Bahkan sampai harganya naik drastis. Nah, kali ini kita bakal bahas sejarah, makna, dan keseruan megang yang tentunya nggak boleh dilewatin. Megang adalah tradisi makan daging bersama yang dilakukan masyarakat Aceh menjelang hari besar, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Ramadan. Biasanya 2 atau 1 hari sebelum Lebaran. Pasar-pasar di Aceh jadi lautan manusia yang sibuk berburu daging. Kalau di tempat lain, suasana jelang Lebaran identik dengan sesuatu yang lain, seperti beli baju baru, tapi di Aceh malah lebih fokus ke belanja lauk. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Aceh dulu loh. Konon Sultan Aceh sering membagikan daging kepada rakyatnya sebagai bentuk kesejahteraan dan kebersamaan. Megang ini bukan cuma soal makan enak, tapi juga punya Bismillah. makna yang sangat dalam. Keluarga besar berkumpul, masak bersama, dan makan bareng. Momen yang bikin silaturahmi makin erat. Megang jadi simbol rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah sepanjang tahun. Di Aceh, daging megang juga dibagikan ke tetangga dan orang yang kurang mampu. Jadi, nggak ada yang nggak bisa menikmati daging di hari raya. Bahkan nih ya, ada kepercayaan di masyarakat Aceh kalau belum makan daging megang rasanya belum sah menyambut hari raya. Ada yang setuju nggak? Kebayang nggak? Menjelang megang, pasar-pasar di Aceh ramai luar biasa. Pedagang daging sampai harus menyediakan daging ekstra karena permintaan yang semakin tajam. Harganya wah bisa naik. Semenjak video ini dibuat aja, harga daging 1 kilonya itu 220.000. Tapi anehnya tetap aja laku. Biasanya daging ini dimasak jadi gulai, kari Aceh atau semur. Ada juga yang bikin dendeng atau sate. Pokoknya meja makan penuh dengan hidangan spesial yang jarang dimasak di hari-hari biasa. Banyak orang punya cerita menarik soal megang. Ada yang rela antri subuh buat beli daging. Ada juga yang cerita soal kenangan makan bareng keluarga besar yang sekarang udah jarang bisa kumpul. Nah, kalau kalian punya cerita seru tentang megang, boleh banget nih share ke kita. Jadi teman-teman, itulah cerita kita sedikit tentang tradisi megang yang bikin Idul Fitri di Aceh semakin berkesan. Buat yang ngerayain megang, selamat menikmati hidangan megang. Jangan lupa berbagi dengan yang membutuhkan. Pernah kepikiran nggak? Dari mana sih asal-usul mudik ini? Kok bisa jadi tradisi tahunan yang selalu ditunggu-tunggu? Yuk kita bahas. Oke, pertama kita bahas dulu asal kata mudik. Ternyata ini dari bahasa Jawa, yaitu mulih udik, yang artinya pulang ke kampung halaman. Jadi bukan sekedar jalan-jalan ya, tapi benar-benar pulang ke akar-akarnya. Nah, terus kalau lebaran, apa itu? Ada beberapa versi nih, ada yang bilang dari bahasa Jawa, artinya selesai atau usai. Yang selesai itu apa? Ya, yang selesai itu Ramadannya.
Ada juga yang bilang dari bahasa Sanskerta, leb, ya, yang artinya melimpah. Gak tahu sih apa yang melimpah. Bisa jadi dagingnya. Makanya Lebaran itu identik dengan berkah yang melimpah dan kebahagiaan bersama keluarga. Sekarang kita geser ke sejarah. Sebenarnya, mudik itu udah ada sejak zaman kerajaan. Waktu itu, masyarakat agraris sering kembali ke desa setelah bekerja di kota. Lalu di era kolonial, banyak pekerja yang tinggal di kota-kota besar, seperti Batavia dan Surabaya. Pas hari besar, mereka pulang buat kumpul bersama keluarganya. Nah, setelah Indonesia merdeka, tradisi ini makin kuat, apalagi di era Orde Baru. Ketika banyak orang merantau ke kota untuk bekerja, mudik jadi momen spesial buat mereka pulang dan melepas rindu tentunya. Tapi teman-teman, mudik ini bukan cuma soal perjalanan, macet-macetan, atau ketemu keluarga. Lebih dari itu, mudik adalah tentang silaturahmi, memaafkan, dan kembali ke akar kita. Kadang kita sibuk dengan urusan masing-masing, tapi di kampung kita diingatkan lagi tentang siapa kita sebenarnya. Nah, buat kalian yang lagi mudik atau mungkin nggak bisa mudik tahun ini, tetap semangat ya. Yang penting makna lebaran tetap bisa dirasakan dimanapun kita berada. Gimana menurut kalian? Tradisi mudik ini harus tetap ada atau harus dikurangi karena macet? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya.